Shalom adik-adik, apa kabarnya? Hari ini kita merayakan hari yang sangat penting bagi umat Kristen, yaitu Paskah. Hari Paskah memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, sebelum kita memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Mari adik-adik kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk berkat yang tiada habisnya diberikan untuk kami. Kami mengucap syukur bahwa sampai hari ini kami bisa terus sehat ya Tuhan. Kami bisa melakukan aktivitas kami dengan baik. Kami mengucap syukur bahwa kasih dan berkat yang dari Tuhan tidak pernah henti-hentinya kami rasakan di dalam kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, kami mengucap syukur kami juga boleh hadir dalam ibadah online Paskah sekolah minggu. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap hal yang akan dibagikan di dalam ibadah hari ini. Biarlah kami juga boleh mengaplikasikan setiap firman yang kami dengar untuk akhirnya bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami boleh menjadi murid-murid Tuhan, anak-anak Tuhan yang selalu menjalankan hal-hal yang baik, sehingga orang lain boleh melihat ya Tuhan bahwa Kristus itu hidup di dalam diri dan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, tidak henti-hentinya kami ucapkan untuk karya keselamatan yang juga Tuhan boleh lakukan buat kami. Kami mengucap syukur untuk kelahiran, kehidupan, sampai kematian, bahkan kebangkitan Tuhan Yesus untuk menyelamatkan kami dari dosa dan maut. Terima kasih ya Tuhan sudah hadir di hidup kami, sudah memilih kami untuk menjadi anak-anak-Mu. Biarlah kami juga boleh terus hidup seperti anak-anak Tuhan yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Kami menyerahkan ibadah online ini ke depannya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Bantu kami untuk terus fokus ya Tuhan untuk mengikuti ibadah ini. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
rolled the stone away from the tomb wherein he lay. Little children come and sing, glory, glory to the King, Christ the Lord of everything. Tema hari ini adalah Yesus bangkit. Adik-adik, di Alkitab ada 4 Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Kalau kita baca keempat Injil tersebut, ada sedikit perbedaan-perbedaan di dalamnya. Karena penulis-penulis itu mempunyai sudut pandang yang berbeda-beda. Sehingga keempat Injil tersebut saling melengkapi. Jadi kisah kebangkitan Yesus pun ada beberapa versi. Kali ini kita baca dari Lukas 24 ayat 1 sampai 12. Mari kita buka Alkitab kita dan kita baca bersama teman-teman kita. Sesudah itu kita langsung menyaksikan video singkat tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Ayat 1. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah mereka masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Lukas pasal 24 ayat 5. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari dia hidup di antara orang mati?" Dia tidak ada di sini, dia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea. Ayat 7 yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semua itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala, dan Yohana, dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Ayat 11. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sesungguhnya pun demikian. Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi? Waktu prajurit-prajurit menangkap Yesus, mereka mengenakan jubah ungu dan mahkota duri di kepala Yesus. Mereka memukuli dan meludahi Yesus. Mereka menyiksa Yesus dengan sangat kejam. Setelah diputuskan Yesus harus disalib, mereka membawa Yesus ke sebuah bukit untuk disalibkan. Mereka menyuruh Yesus memikul salibnya sendiri. Kemudian Yesus dipaku di kayu salib dan salib itu diberdirikan. Sebelum Yesus mati, Yesus berdoa kepada Allah Bapa, "Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Setelah Yesus mati, tubuhnya dibungkus kain kafan putih dan ditaruh di dalam kubur.
Lalu mereka menutup kubur itu dengan batu besar. Mereka menaruh penjaga-penjaga di dekatnya siang dan malam. Yesus pernah berkata bahwa Dia akan mati dan bangkit setelah 3 hari. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, Maria Magdalena dan temannya pergi ke kubur Yesus. Mereka terkejut bahwa kubur itu terbuka. Mereka masuk dan kaget. Kubur itu kosong, tidak ada siapa-siapa, dan mereka sangat ketakutan. Tiba-tiba muncullah 2 orang malaikat. Mereka berkata, "Yesus anak Allah sudah bangkit." Lalu Maria dan temannya berlari mendapati murid-murid Yesus dan memberitahukan kabar itu. Mulanya murid-murid tidak percaya, tapi mereka pergi juga ke kubur Yesus. Mereka melihat kain kafan pembungkus tubuh Yesus sudah tergulung rapi. Murid-murid Yesus pun berkumpul di rumah terkunci karena mereka takut akan perbuatan pemuka-pemuka agama yang jahat. Tiba-tiba Yesus muncul di antara mereka. "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka sangat gembira melihat Yesus dengan mata mereka sendiri. Setelah Yesus memperlihatkan luka di tangan dan kakinya, Ia berpesan kepada murid-muridnya untuk meneruskan misinya, yaitu pergi ke seluruh penjuru dunia dan memberitakan tentang kasih Allah. Amin. Tuhan Yesus bangkit. Luar biasa ya adik-adik. Nah, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah kebangkitan Tuhan Yesus ini? Kita bahas satu-satu ya adik-adik. Pertama, kita akan mendapat berkat lebih kalau kita bersegera mencari Tuhan. Di ayat 1 ditulis, pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur. Artinya, Maria dan kawan-kawan bersegera, tidak menunda-nunda untuk pergi ke kubur Yesus. Nah, apa yang mereka dapat? Mereka yang pertama mendapat kabar baik bahwa Yesus sudah bangkit. Mereka bertemu malaikat Tuhan, mereka melihat kebenaran dan kemuliaan Tuhan lebih dahulu daripada orang lain. Jadi, Tuhan memberi berkat lebih banyak untuk orang-orang yang bersegera mencari atau menemui Dia. Karena itu, kita juga harus segera mencari Tuhan dalam kehidupan kita. Contohnya, adik-adik tidak menunda-nunda untuk bersaat teduh dan berdoa pagi. Juga kalau beribadah, adik-adik datang lebih awal. Juga mengerjakan tugas-tugas pelayanan dengan baik. Kalau misalnya adik-adik diminta untuk menghafalkan liturgi, untuk bernyanyi, untuk membaca puisi, untuk kebaktian-kebaktian, itu harus adik-adik lakukan dengan sukacita, tidak ogah-ogahan dan tidak uring-uringan. Oke adik-adik? Yang kedua adalah kuasa Tuhan Yesus tidak terbatas. Di ayat 5 dikatakan, Ia telah bangkit. Nah, kebangkitan adalah bukti kemenangan Tuhan Yesus. Belum ada yang bisa mengalahkan maut atau kematian selain Tuhan Yesus. Artinya, kuasa Tuhan Yesus tidak terbatas. Kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus bangkit untuk kita. Karena itu, Tuhan Yesus berkuasa atas kehidupan kita. Tuhan Yesus sanggup menolong hidup kita. Apapun persoalan, pergumulan kita, seperti sakit, persoalan keluarga,
persoalan keuangan, jangan khawatir. Kalau kita percaya, pasti Tuhan sanggup untuk menolong kita. Yang ketiga adalah kita harus mendengar nasihat dari Tuhan Yesus. Di ayat 10 dan 11 dikatakan, murid-murid tidak percaya kepada kabar bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Padahal Tuhan Yesus sudah mengatakan sebelumnya bahwa Dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Nah, kita pun walau kita percaya kepada Tuhan Yesus, tapi seringkali kita tidak mau mendengar, tidak mau taat pada firman-Nya. Karena itu, mulai sekarang adik-adik harus berjanji bahwa akan selalu mendengarkan nasihat dari Tuhan Yesus, baik itu melalui firman Tuhan, nasihat orang tua, nasihat hamba Tuhan, nasihat guru sekolah minggu. Jadi, jangan keraskan hati ketika kita diberi nasihat yang baik. Adik-adik, Tuhan Yesus sudah lahir, mati, dan bangkit untuk kita. Mari adik-adik, kita harus semakin mengasihi dan mencintai Tuhan Yesus dalam hidup kita dengan segenap tubuh, jiwa, dan roh kita. Selamat Paskah adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, aku anak Tuhan Yesus. Hore hore, aku bangga jadi anak Tuhan Yesus. Aku rindu berikan untuk Tuhan Yesus yang terbaik. Mulutku, tanganku, kakiku, semua buat Tuhan Yesus. Aku sangat cinta sama Tuhan Yesus. Aku sangat sayang sama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu di kayu salib. Terima kasih Tuhan untuk cinta-Mu. Terima kasih Tuhan untuk malaikat-Mu. Terima kasih Tuhan untuk sayang-Mu. Semua aku cinta Tuhan Yesus. Shalom. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di lambung, tanda cinta Tuhan. Itu semua sudah Tuhan terima untuk selamatkan orang berdosa, selamat orang yang tidak melihat tapi percaya juga. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di lambung,
bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk ibadah kami pada hari ini. Kami boleh mengikuti acara Paskah dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kiranya apa yang kami dengar, apa yang kami pelajari, apa yang disampaikan guru sekolah minggu itu boleh menjadi pelajaran bagi hidup kami. Tuhan Yesus, kami mengikuti Paskah tahun ini masih dalam online. Tuhan Yesus, kami rindu, kami sangat ingin untuk boleh kembali beribadah di gereja seperti semula. Banyak hal yang kami takutkan Tuhan, banyak hal yang kami ragukan saat kami keluar rumah. Kami masih hidup bersama dengan COVID-19, penyakit yang menular dan mematikan. Tuhan Yesus, walaupun pandemi ini ada di seluruh dunia, tapi aku yakin dan percaya kekuatan daripada Tuhan lebih besar dari segala-galanya. Dan aku percaya pandemi ini terjadi, semua sudah Tuhan izinkan. Tetap berkati kami Tuhan, berikan kami kesehatan, berikan kami kesembuhan untuk apa yang kami alami saat ini. Tuhan Yesus, doa kami untuk negara ini, pandemi ini, dan juga kehidupan kami serahkan hanya dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.